Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas ujian akhir semester. Untuk presentasinya yaitu teknik pemrosesan data dengan menggunakan analogi mencuci baju, yaitu teknik sequential, paralel, dan pipelining. Untuk tugas presentasi ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah arsitektur dan organisasi organisasi komputer, disusun oleh saya sendiri yaitu Widiansyah dengan NIM 250401010104 dengan dosen pengampu yaitu Pak Catur Nugroho Eskom Mkom. Untuk yang pertama, untuk di tahap analogi pencucian di metode ini yaitu yang pertama ada washing, yaitu mencuci, untuk yang kedua itu drying atau mengeringkan, dan yang ketiga folding untuk melipat. Tiga tahapan ini kita gunakan untuk analogi pemrosesan ini karena kita menggunakan analogi pencucian baju. Untuk yang pertama ada sequential processing. Untuk konsep ini prosesnya yaitu kita harus melakukan step by stepnya itu satu persatu sampai tuntas, dan kita tidak bisa memasukkan proses yang selanjutnya setelah proses yang pertama benar-benar tuntas. Untuk contoh seperti kita mempunyai beban A, kita memasukkan di step pertama yaitu dicuci, setelah dicuci dikeringkan, dan setelah dikeringkan yaitu dilipat. Nah, setelah proses pertama yaitu beban A selesai sampai tuntas, baru kita bisa memasukkan beban B ke step yang pertama yaitu dicuci. Nah, untuk kelemahan konsep yang pertama ini yaitu sequential processing, kelemahannya itu ini sangat lambat karena banyak waktu yang terbuang. Bayangkan saat kita mempunyai dua beban, otomatis kita harus melakukan dua pemrosesan. Nah, saat beban A yang pertama dicuci dan setelah beban air tersebut dicuci dan dikeringkan, otomatis di step pertama yaitu di pencucian itu banyak waktu yang terbuang karena di proses yang itu tidak melakukan sesuatu setelah beban A berpindah ke step yang selanjutnya yaitu dikeringkan. Untuk kelemahan ini sangat lambat karena banyak waktu yang terbuang. Untuk yang kedua itu ada parallel processing. Untuk konsep yang ini kita bisa mengerjakan banyak hal bersamaan, tetapi kita otomatis memerlukan dua mesin atau dua pemrosesan. Untuk memakai analogi pencuciannya, kita harus mempunyai dua mesin cuci, dua pengering, dan dua meja lipat sekaligus. Nah, untuk analoginya, kita mempunyai beban A dan beban B. Saat kita mempunyai dua mesin cuci, dua pengering, dan dua meja lipat sekaligus, kita bisa melakukan proses beban A dan beban B dalam waktu yang bersamaan, dan meskipun di mesin yang berbeda. Nah, untuk kelebihannya itu otomatis di konsep yang ini pemrosesannya sangat cepat karena kita eh, menjalankan dua proses dalam satu waktu. Nah, untuk kekurangannya yaitu biayanya pasti akan lebih mahal karena kita harus mempunyai dua mesin sekaligus. Untuk konsep yang selanjutnya atau yang terakhir itu adalah pipelining. Ini adalah konsep yang paling efisien. Secara harfiah ini adalah konsep tumpang tindih atau overlap. Nah, untuk konsep ini kita bisa melakukan banyak step untuk melakukan beberapa proses yang kita inginkan. Untuk contoh, saat beban A ada di bagian pengering, beban B sudah bisa masuk ke bagian pencucian atau di bagian mesin cuci. Nah, untuk di konsep ini berarti semua unit atau semua step bisa bekerja secara bersamaan tanpa harus menunggu proses pertama benar-benar tuntas atau kita harus mempunyai dua mesin secara bersamaan. Untuk kelebihannya, ini sangatlah efisien karena kita bisa memaksimalkan semua pemrosesan tanpa menambahkan biaya alat tambahan. Jadi untuk kesimpulannya, untuk perbandingan akhir dari ketiga konsep yang kita punya, secara singkat kita bisa berbicara untuk
konsep sequential yaitu adalah konsep antri satu persatu. Otomatis untuk konsep yang ini sangatlah lambat untuk dijalankan. Untuk konsep yang kedua yaitu konsep paralel, di konsep ini kita harus menggandakan alat. Untuk konsep ini pasti, step atau pemrosesannya akan lebih cepat, tetapi, tidak efisien untuk di biaya karena kita harus, menggandakan alat tersebut dan pasti akan, eee, mahal untuk, pemrosesan ini. Dan untuk konsep yang ketiga yaitu yang terakhir yaitu pipelining. Nah, ini adalah konsep yang paling efisien karena apa? Kita bisa menggunakan semua step yang kita punya untuk memproses semua pemrosesan dalam, waktu yang bersamaan. Tetapi berbeda dengan paralel, kita tidak perlu menggandakan alat yang kita punya. Terima kasih untuk, waktu dan tempatnya, presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.